Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi ke mata kuliah Japanese in Use 2, di mana mata kuliah ini akan mendorong kalian untuk lebih banyak berbicara menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di dalam setiap bab dari pembelajaran kita akan memiliki can do. Apa itu can do? Can do adalah sebuah tujuan yang bisa kalian capai dengan menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saya Daniel Hermawan, saya yang akan memandu kalian dalam pelajaran kita. Ja, Jugyo o hajimemashou. Hari ini kita akan membahas bab dari buku Marugoto, yaitu Gaikokugo to Gaikoku Bunka, bahasa asing dan budaya asing. Akan belajar apa kita hari ini? Yuk kita lihat. Kita akan masuk ke dalam subbab pertama kita, yaitu Nihongo wa Hatsuon ga kantan desu. Hal pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian dapat menceritakan pengalaman kalian belajar bahasa lain atau bahasa asing. Pertama, kita akan mendengarkan percakapan antara Yagi-san dan Kara-san. Di sini Kara-san menceritakan pengalaman dia pernah belajar bahasa Spanyol. Seperti apa sih pengalamannya? Kita dengarkan yuk. 河原さんは今までにどんな外国語を勉強しましたか？高校の時、スペイン語を勉強しました。そうですか。スペイン語は難しいですか？そうですね。スペイン語は単語が簡単です。でも、読むのがちょっと難しいです。Pertama Yagi-san di sini berkata kepada Kara-san, Kara-san imamade donna gaikokugo wo benkyou shimashita ka? Sampai saat ini pernah belajar bahasa asing seperti apa saja? Kemudian dijawab, koukou no toki Speingo wo benkyou shimashita. Waktu SMA saya pernah belajar bahasa Spanyol. Nah, Yagi-san kemudian memfollow up pertanyaan tersebut dengan Speingo wa muskashii desu ka? Apakah bahasa Spanyol itu bahasa yang sulit? Dijawab lagi, so desu ne. Speingo wa tango ga kantan desu. Demo yomu no ga chotto muskashii desu. Di sini hal yang akan kita pelajari ya. Speingo wa tango ga kantan desu. Speingo wa tango ga kantan desu. Kalau bahasa Spanyol, kosakatanya itu mudah. Ada satu lagi di sini. Demo, yomu no ga chotto muzukashii desu. Apa yang kita pelajari di sini ya? Jadi bagaimana cara menceritakan tentang pengalaman bahasa, kalian bisa menggunakan berikut. Pertama, menjelaskan karakteristik khusus suatu objek ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua tipe pola kalimat. Pertama, yaitu menggunakan noun pertama ditambahkan dengan partikel wa. Noun kedua, kata benda kedua ditambahkan dengan ga, ditambahkan dengan ikyoshi atau nakyoshi untuk menggambarkannya. Jadi, misalnya tadi kita belajar Speingo wa tango ga kantan desu. Speingo wa bahasa Spanyol itu, sementara kosakata keduanya adalah tango. Tango ga kantan desu. Ya. Di situ kita bisa menggunakan berbagai hal yang lain sebenarnya. Misalnya kita mau bilang kalau masakan Jepang, sushi adalah makanan yang enak. Maka kita bilang washoku wa sushi ga oishii desu. Kalau misalnya kalian mau bilang lagi hal yang lain, bahasa Indonesia itu kosakatanya sulit. Indonesia go wa tango ga muskashii desu. Hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Selain noun
pertama atau noun kedua, kita bisa menggunakan kata kerja sebagai pengganti noun dua. Tapi harus dirubah sedikit. Seperti apa? Kita coba lihat. Kalian bisa menggunakan bentuk kata kerja dasar, yaitu kata kerja kamus, ditambahkan no dan ga. Ya, jadi misalnya, Speingo wa yomu no ga musukashii desu. Ya. Bahasa Spanyol itu untuk membacanya sulit. Ya. Contoh yang lain lagi. Nihongo wa yomu no ga musukashii desu. Bahasa Jepang itu paling sulit yaitu hal tentang membaca. Atau misalnya kita mau bilang atarashii pasokon wa kau no ga ureshii desu. Untuk membeli sebuah komputer yang baru itu menyenangkan. Sekarang kita coba yuk. Kita mau coba latihan. Misalnya kalian, sekarang saya akan coba contohkan 1-2 kalimat dalam bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Korea itu bicaranya sulit. Maka jawabannya adalah Kankokugo wa hanasu no ga musukashii desu. Atau kalian mau bicara hal yang lain. Bagaimana dengan penjelasannya? Saya harap penjelasan saya sudah membantu kalian untuk dapat lebih mengerti pelajaran kita hari ini. Oke, kalau begitu demikian pelajaran kita. Ja, minasan, domo arigatou gozaimashita.